Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dan pastinya adalah belajar yang menarik. Kita akan belajar tentang tematik kelas 6 tema 1 pada muatan pelajaran IPA. Jadi kali ini tentang tematik tetapi khusus di muatan IPA. Yuk kita langsung saja ke materinya. Materinya yaitu tentang tema 1 muatan pelajaran IPA. Babnya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, tahukah kamu apa perkembangbiak itu? Nah, jika belum tahu, kita langsung saja. Jadi, pengertian dari perkembangbiakan adalah proses terbentuknya suatu makhluk hidup baru. Nah, kemudian, apakah tujuan perkembangbiakan? Tujuan perkembangbiakan adalah untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, itu adalah dari segi pengertiannya. Nah, ternyata perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Apa saja pengertiannya? Pengertiannya adalah sebagai berikut dan perbedaannya. Kalau vegetatif adalah ini pengertiannya. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata tanpa, ya, yang vegetatif. Kemudian yang generatif, apa yang generatif itu? Kebalikannya, kalau vegetatif adalah tanpa yang kita perlu garis bawahi, dan yang generatif adalah melalui. Ini sama-sama, tetapi yang bedakan adalah ada tanpa dan melalui. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu sendiri ternyata dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu vegetatif alami. Yang kedua adalah vegetatif buatan. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apa bedanya antara vegetatif alami dengan vegetatif buatan? Nah, ini dia, kita bahas satu-satu. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif yang pertumbuhan makhluk hidup barunya tanpa dibantu oleh manusia karena alami. Nah, vegetatif alami ini ada 8 cara atau ada 8 macam yang termasuk vegetatif alami tanpa dibantu oleh manusia. Apa saja? Yang pertama adalah dengan cara membelah diri. Yang kedua dengan cara spora. Yang ketiga adalah dengan cara akar tinggal. Yang keempat dengan umbi lapis. Yang kelima umbi batang, yang keenam umbi akar, yang ketujuh dengan cara geragi, dan yang kedelapan adalah dengan cara tunas. Nah, ternyata banyak sekali ya, ada 8. Lalu apakah ada yang lainnya? Sebenarnya banyak, tetapi khusus kalian yang ada di kelas 6, yang kita pelajari hanya sampai di 8 cara ini saja. Ya, biar tidak terlalu bingung, yuk kita langsung bahas satu-satu ya. Kita mulai dari cara membelah diri. Apa itu membelah diri? Yaitu membelah diri ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, hanya memiliki satu sel. Berkembangbiak dengan cara membelah diri. Nah, contohnya apa? Tumbuhan apa yang berkembangbiak dengan cara membelah diri? Yaitu pada tumbuhan ganggang hijau. Ini adalah contohnya ganggang hijau. Mungkin kalian pernah melihatnya di laut atau sedang bermain di pantai. Apa spora itu? Spora itu berbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Contohnya adalah pada tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Sudah tahu belum gambarnya? Ini dia gambarnya. Nah, pada gambar yang ini, gambar yang daun ini adalah contoh tumbuhan paku. Kemudian yang titik-titik ini, yang titik-titik ada hitam ini, inilah yang disebut sebagai spora. Kita lanjut, perkembangbiakan yang ketiga yaitu dengan akar tinggal atau nama lainnya bisa disebut sebagai rizoma. Jadi jangan bingung kalau ada rizoma itu sama dengan akar tinggal. Nah, akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, akarnya inilah yang disebut sebagai akar tinggal. Yaitu contohnya adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Apakah ada yang lain? Tentu
Ya ada, tetapi yang umum kita temui adalah dari golongan jahe-jahean ini. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah umbi lapis. Umbi lapis, umbi yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas disebut umbi lapis. Kemudian contohnya adalah yang termasuk atau berkembang biak dengan umbi lapis, bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Selanjutnya adalah nomor 5, yaitu umbi batang. Batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Inilah yang disebut sebagai perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi batang. Contohnya pada tumbuhan kentang. Kemudian selanjutnya yang nomor 6, yaitu umbi akar. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanannya disebut sebagai umbi akar. Contohnya adalah tumbuhan singkong. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah pada tumbuhan antanan, arbehi, rumput teki, dan stroberi. Lihat saja di sini ada batang yang menjalar. Nah, yang di atas permukaan tanah bisa juga di bawah. Nah, kebetulan ini di atas permukaan tanah, inilah yang disebut sebagai geragi. Nah, nama lainnya geragi adalah stolon. Contohnya ini adalah antanan, kemudian arbehi, rumput teki, dan yang terakhir adalah stroberi. Selanjutnya adalah nomor 8, perkembangbiakan dengan cara tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Jadi, suatu tumbuhan yang ada tumbuhan baru dan dia keluar dari batang tetapi dalam tanah, dia pasti mengalami pertumbuhan secara tunas. Contohnya adalah pohon pisang dan bambu. Nah, dari tanah ini akan keluar tumbuhan baru. Tumbuhan baru inilah yang disebut sebagai perkembangbiakan dengan cara tunas. Begitu juga dengan bambu. Nah, tetapi tunas ini ada jenis lain. Bedanya apa tunas adventif dengan tunas yang biasa? Ini dia. Kalau tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Jadi tidak tumbuh di ujung batang, tetapi di mana? Nah, ini kita lihat. Bisa di samping-sampingnya daun ini adalah cucur bebek, kemudian ini adalah pohon cemara. Nah, ini adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adventif. Lain yaitu tunas adventif. Lalu ya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang tema 1 muatan pelajaran IPA bab perkembangbiakan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.